Presiden Jokowi kini mulai mempertimbangkan untuk membangkitkan mega proyek komplek olahraga Hambalang yang kita ketahui telah bertahun-tahun menjadi proyek mangkrak. Saya ingin melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Agenda tentang desain besar olahraga nasional, kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pun mengemukakan nantinya Hambalang akan disulap oleh pemerintah untuk menjadi surga para atlet senior dan berbakat. Rencana ini pun telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Legenda tentang desain besar olahraga nasional, kita sedang mempertimbangkan untuk bisa Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Kabar pemerintah membangkitkan kembali Hambalang memang sudah terhenti sejak lama. Presiden Jokowi pada tahun 2016 yang lalu pun sempat berkunjung ke proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat kala itu. Presiden Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mengkaji kemungkinan untuk melanjutkan proyek tersebut. Setidaknya ada dua arahan khusus dari Presiden Jokowi, yaitu terkait proyek Hambalang. Yang pertama, Kepala Negara memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKB untuk mengedit secara keseluruhan proyek tersebut. Kedua, berkaitan dengan audit teknis yang mencakup kelayakan proyek secara struktur. Proyek Hambalang atau yang dikenal dengan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON diketahui mulai dibangun pada tahun 2010. Lalu kala itu PT Adikarya menjadi salah satu perusahaan pemegang tender proyek tersebut. Saat pertama kali dicanangkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal sebagai SBY, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun tersebut telah digadang-gadang oleh SBY. Setelah itu akan menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun, tidak sampai 1 tahun pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak, yaitu dalam proses pembangunan. KPK melihat adanya kong kali kong antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek tersebut. Sejumlah nama mentereng pun terlihat dalam skandal korupsi Hambalang, mulai dari ex-Menpora era Presiden SBY, Andi Malarangeng, ex-Direktur Operasional PT Adikarya Prosero, hingga ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK pun telah menemukan banyak kejanggalan dan total kerugian negara dari kasus korupsi proyek Hambalang ini pun mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah yang sangat begitu fantastis pada masa itu. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK, yaitu pada periode 2012 hingga 2013. Jumlah tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan kala itu. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga 514 miliar rupiah. Laporan ini pun telah diserahkan kepada BPKP untuk ditindaklanjuti, yaitu sejak praktek korupsi terkuak ke publik, proyek pembangunan Hambalang pun lantas dihentikan secara total. Impian pemerintah untuk memiliki sebuah pusat pelatihan dan pendidikan olahraga dengan fasilitas terlengkap pun kala itu sirna
Lantas, apakah Presiden Jokowi akan berhasil membangkitkan kembali mega proyek Hambalang? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan bangunan bersejarah tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pun mengemukakan nantinya Hambalang akan disulap oleh pemerintah untuk menjadi surga para atlet senior dan berbakat. Rencana ini pun telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Legenda tentang desain besar olahraga nasional, kita sedang mempertimbangkan untuk bisa Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Kabar pemerintah membangkitkan kembali Hambalang memang sudah terhenti sejak lama. Presiden Jokowi pada tahun 2016 yang lalu pun sempat berkunjung ke proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat kala itu. Presiden Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mengkaji kemungkinan untuk melanjutkan proyek tersebut. Setidaknya ada dua arahan khusus dari Presiden Jokowi, yaitu terkait proyek Hambalang. Yang pertama, Kepala Negara memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKB untuk mengedit secara keseluruhan proyek tersebut. Kedua, berkaitan dengan audit teknis yang mencakup kelayakan proyek secara struktur. Proyek Hambalang atau yang dikenal dengan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON diketahui mulai dibangun pada tahun 2010. Lalu kala itu PT Adikarya menjadi salah satu perusahaan pemegang tender proyek tersebut. Saat pertama kali dicanangkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal sebagai SBY, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun tersebut telah digadang-gadang oleh SBY. Setelah itu akan menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun, tidak sampai 1 tahun pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak, yaitu dalam proses pembangunan. KPK melihat adanya kong kali kong antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek tersebut. Sejumlah nama mentereng pun terlihat dalam skandal korupsi Hambalang, mulai dari ex-Menpora era Presiden SBY, Andi Malarangeng, ex-Direktur Operasional PT Adikarya Persero, hingga ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK pun telah menemukan banyak kejanggalan dan total kerugian negara dari kasus korupsi proyek Hambalang ini pun mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah yang sangat begitu fantastis pada masa itu. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK, yaitu pada periode 2012 hingga 2013. Jumlah tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan kala itu. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga 514 miliar rupiah. Laporan ini pun telah diserahkan kepada BPKP untuk ditindaklanjuti, yaitu sejak praktek korupsi terkuak ke publik, proyek pembangunan Hambalang pun lantas dihentikan secara total. Impian pemerintah untuk memiliki sebuah pusat pelatihan dan pendidikan olahraga dengan fasilitas terlengkap pun kala itu sirna. Lantas, apakah Presiden Jokowi akan berhasil membangkitkan kembali mega proyek Hambalang? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan bangunan bersejarah tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pun mengemukakan nantinya Hambalang akan disulap oleh pemerintah untuk menjadi surga para atlet senior dan berbakat. Rencana ini pun telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Legenda tentang desain besar olahraga nasional, kita sedang mempertimbangkan untuk bisa Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Kabar pemerintah membangkitkan kembali Hambalang memang sudah terhenti sejak lama. Presiden Jokowi pada tahun 2016 yang lalu pun sempat berkunjung ke proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat kala itu. Presiden Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mengkaji kemungkinan untuk melanjutkan proyek tersebut. Setidaknya Indonesia tanah